Paling berkesan sebenarnya bertemu dengan almarhum Glenn Fredly di lantai 3. Ketemunya yang sangat berkesan adalah karena posisi studio itu sama musola berdampingan. Jadi satu kalimat yang paling diingat sama Glenn itu adalah pas lagi kita ngomong azan, dia suruh kita diam. Mas, lagi azan. Wow. Seorang Glenn Fredly ada tentang azan, dia bilang kita hening dulu ya, ada suara azan. Dia juga dulu sering nelpon Hari kalau lagi siaran. Oh gitu. Benar. Jadi iseng gangguin telepon dari rumah. Lagi mau curhat Har. Karena dia dulu kalau nggak jam 10 atau jam berapa ya? Jadi Hari itu bawain sesi curhat. Jadi malam minggu yang orang Sok-sokan aja bisa. Sok-sokan aja. Pacar nggak ada. Pacar nggak ada. Dewa cinta. Kompas TV Banjarmasin podcast ya. Keluarga besar Kompas Gramedia Banjarmasin ya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. Come Inside ada Hari. Terus siapa lagi kenalin dulu dong? Kenal dulu dong. Dari partai apa, Bang? Biru, warna biru. Belum ada namanya. Pas banget datang hari ini orangnya ya. Iya. Itu Banjarbaru lagi rame. Betul. Ya. Dan ini ada Sam ya. Sam. Nah, gedungnya Kompas TV Banjarmasin ya. Oke, saya emang nggak tahu ya. Betul. Tapi Ada siapa nih? siapa namanya? Siapa namanya Mas? Ayay. Ayah. Sibukannya apa hari ini? Yay. Balik dunia. Ayah merasa nyaman nggak di podcast ini ya? Kayaknya tidak. Jujur ya, sepertinya ya. Jujur ya. Oke. Ini ceritanya tentang apa nih teman-teman? Jadi ceritanya kita mau ngapain nih sebenarnya? Ini ngobrol apa kita hari ini ya? Tapi keren loh ya tempat mejanya. Tas dulu. Woi, dulu. Biasa. Coba ini tos dulu ya. Ya. Silakan. Oh, sampai dituangin segala macam. Kompas Ini TV. brand-brand bisa masuk ya, minuman ya. Oke. Jadi ini adalah programnya dari Kompas TV Banjarmasin. Iya. Terbaru ya tahun ini ya. Ya. Oke. Kenapa teman-teman bikin konten podcast ini? Kenapa jadi? Jadi benar gitu jadi. Kebalik ya. Ya. Oke. Cerita dong teman-teman. Oh, benar nih. Nah, pastinya kita lagi pengen buka pikiran. Oke. Buka pikiran otomatis kan harus banyak bicara sama banyak orang. Benar. Punya latar belakang yang berbeda-beda. Nah, narasumbernya juga beda-beda. Jadi Beda-beda. tidak cuma sekedar kita liputan lapangan, Ya, terus dapat benar. informasi berita Lokal ya. Kita mau lebih banyak berkreasi lah. Oke. Terus kan kita juga menyasar anak-anak muda. Benar Oke. sekali. Begitulah ya. Itu ya. Itu namanya adalah perkembangan broadcasting saat ini ya. Iya. Itu dia. Tema kita ada di sini ya. Mungkin nanti editor bisa dikasih judul. Temanya ini lebih broadcast ya. Iya. Ini episode berapa sih teman-teman? Besok kalau hitung. Banyak ya sudah ya. Ada banyak lah ya. Oke, jadi ini di launching di tahun 2023. Nah. Berdasarkan keresahan teman-teman dan namanya adalah Come Inside. Come Inside. Filosofinya apa sih Come Inside teman-teman? Jadi Come Inside itu lebih kepada gimana sih kita mengajak orang masuk ke dalam, Ya. Oke. terus itu kita ajak ngobrol bersama dan akhirnya kita masuk ke dalam orang itu, gitu. Waduh. Masuk ke dalam Oke. dunia orang. Kalau istilahnya kalau ini kesurupan ya. Ya, Bukan masuk dunia ya. Siap. Jadi biar tahu luar dalamnya, jadi gitu kita rasuki gitu. Cara suki. Menarik apalagi karena broadcasting tadi adalah Ya. perkembangan dari yang zaman dulu kita nggak lihat orangnya, sekarang kita udah bisa lihat orangnya visual. Iya, Itu iya, udah betul ya. perkembangannya zamannya udah Iya. maju pesat gitu lah. Betul, cuma bisa dengerin suara gitu. Iya. Nah, sekarang udah bisa podcast. Sebenarnya podcast itu awalnya ini ya Dari audio. Iya, audio. Ya, apa namanya? Direkam. Benar, direkam dulu juga yang dulu lama di radio nih. Ya. Cerita boleh? Jadi kalau bercerita radio sendiri memang zaman dulu kan orang cuma tahu dengernya
suara ya. Suara. Kawan-kawan. Terus yang menariknya adalah setiap kita siaran itu pasti ada yang menunggu di depan Oke. lobby, karena mungkin sering dengar suara kita. Terus ada yang ngefans ya, kalau beli dia ngefans. Berarti banyak fans. Nah, zaman dulu seru ya. Ada yang bawa martabak, ada yang bawa nasi goreng. Setiap habis kita siaran nungguin nih. Benar. Ini suaranya, namanya betul nggak orangnya? Itu biasa mereka tungguin. Maksudnya gimana dia datang? Dia datang. Bawa itu segala macam itu. Ya, jadi semata-mata untuk bisa ketemu dengan si penyiar idolanya. Itu zaman dulu ya, gitu kan. Karena Itu pada kapan, zaman Re? dulu Tahun kapan, Re? 2010-an kalau nggak salah. 2010 ya. Usia berapa, Re? Duh, usia ya. Sekarang masih Gen Z ya kayak orangnya. Ya. Tapi menariknya zaman dulu kayak gitu ya, Dit ya. Benar. Karena Adit ini juga dedengkotnya. Dedengkot. siaran radio Banyak yang lebih senior ya. Ya, jam terbangnya juga rame zaman Rame. dulu gitu kan. Ya, kita sempat bikin komunitas. Komunitas dulu. Bikin komunitas namanya South Borneo Announcer Community. Ya, benar. Jadi semua penyiar radio ada di Kalimantan Selatan kita kumpulin. Kumpul. Tujuannya adalah kita mau bikin keresahan mungkin beberapa orang di luar. Ini radio gue, ini radio gue. Nah, tapi kita ingin membaca itu adalah kita membawa nama pribadi kita sebagai seorang identitas menjadi seorang penyiar radio. Kumpul. Waktu itu. Karena memang dulu zaman-zaman itu waktunya lagi rame-ramenya Ya. komunitas. Komunitas. Dan dulu ngumpulnya di Siring Banjarmasin. Oh. Semua jadikan komunitas dulu. Iya, jadi Kalau dia suka ada J-Rockstar yang suka musik lah ya. Ya. J-Rockstar, ada yang suka kangen band tuh ngumpul di satu titik di Siring Banjarmasin, ada yang namanya Poni Lempar. Satu ya. Jadi kita coba bikin, kita juga pengen ada komunitas nih penyiar radio. Ya. Udah tuh semua penyiar radio yang ada di Banjarmasin kasel lah. Kita ajak buat gabung di South Borneo Announcer Banjarmasin ya. Sampai berapa banyak tuh waktu kemarin tuh? Ngumpulin Mengumpul jiwa-jiwa itu. jiwa orangnya ya 50 lebih lah ya. Ya. Dan kita juga bikin bikin kegiatan yang positif. Yes. Contoh kalau misalkan ada musibah apa kemarin tuh kita sosial, Ya. kita coba untuk galang dana, Oke. kita ngumpulin semua penyiar dan nanti di radio-radio mereka kita coba naikin LTP-nya buat nyumbang juga buat si pendengar gitu. Tuh. Nah, itu tuh. Jadi nggak cuma ngumpul-ngumpul aja, si penyiar juga bisa memberikan hal positif tadi galang dana, terus ada bikin event apa buat membantu orang Ya, ya. karena bersama Benar. terus kita akhirnya bisa punya otak Ya, yang disatukan untuk memikirkan solusi. benar sekali itu Ya, dia. itu datang dari teman-teman radio gitu. Radio. Jadi dulu zaman radio tadi benar juga kata Hari, dulu suaranya aja. Suaranya aja. Jadi kadang banyak banget nih orang yang dulu ya, fans datang ke radio nungguin si penyiar keluar baru ngasih martabak. Kadang ada juga cerita dukanya nih. Gimana tuh? Jadi ada juga yang datang ke radio nungguin si penyiar, ternyata pas penyiarnya keluar nggak sesuai ekspektasi. Ternyata nggak ganteng ya. Jadi berbeda. Karena kita suaranya dengan suara kan. Bagus. Bener, waduh ganteng banget nih suaranya. Suara menipu kan. Kalau berbeda zaman Bikin merinding. Bikin merinding, aduh. berbeda zaman sekarang itu semuanya mukanya udah kelihatan, suaranya udah tahu gitu kan, karena Look, dibantu ya. dengan namanya zaman dan juga era teknologi sekarang begitu Benar. dimudahkan. Kalau zaman dulu kita semua materi siaran kita harus beli. Bener. Koran, Majalah. majalah, tabloid, sampai headset pun dulu kita beli sendiri. Semua benar-benar modal dan perjuangannya itulah prosesnya, karena kita bakal ngikutin contoh informasi apa yang dalam satu hari ini itu kita cari. Tapi kan kalau zaman dulu nggak bisa online ya. Bener. Tabloid selama 1 minggu itulah yang kita bahas. Selama satu apa-apa berbeda segala macam. Sio. Sio. Terus habis itu apa? Zodiak. Kayak gitu-gitu kan lagi rame zaman lu kan. Itu yang bakal atensi. Atensi ini zaman tahun berapa? Bongkar lama. Lama nih. Dulu beli atensi di minimarket, terus bayar, terus nelpon lagi jam 5 sore di wartel. Ya. Nelpon ngumpul belakang. Wartel habis itu nipu nomor teman mati. Sampai diangkat gitu. Ya, Kalian yang sekarang tidak mengerti. Anda tidak mengerti. Bagaimana cara mengumpulkan teman-teman satu komplek tanpa ada namanya broadcast WA? Oh. Kita ketok masing-masing. Itu zaman-zaman dulu ya. Iya. Karena
Ya itulah momennya yang bakal kita kangen nih. Nah, berjalannya seiringnya waktu, akhirnya banyaklah platform-platform media seperti ya teman-teman bikin seperti sekarang itu sangat ngebantu ya. Benar. Tantangannya adalah bisa mensukseskan program tersebut dengan berbagai konten yang menarik. Nah, Itu dia. akhirnya mungkin kita kayaknya pas banget yang pasti ngundang kita ya. Oke, jadi kalau berbicara tentang namanya perkembangan zaman broadcast sekarang ada hal banyak positif kali ya. Benar. Banyak positifnya karena semua dibantu melalui handphone, klik udah selesai. Kita dapat materi apapun gitu kan, semua ada di situ. Kalau negatif? Negatifnya adalah bertebarannya informasi hoax. Karena kita nggak tahu ya ini berita dari misalnya kalau radio apa? Hoaxnya itu biasanya adalah kalau radio kita nggak mungkin share berita hoax biasanya karena kita akan cari kutip berita tersebut dari mana. Contoh kayak pemberitaan kita kan bisa cari kalau grup kita punya Kompas ya kan, dari Kompas atau Kompas TV Banjarmasin itu berbagai itu kita bisa angkat beritanya karena itu berita dari saudara kita. Nah, yang memang kita sudah di payung hukum dong, Ya, sudah jelas terverified gitu kan. Valid juga kan beritanya. Valid beritanya, dan itu menjadi kebanggaan kita bahwa bekerja di dunia broadcast ini banyak hal-hal positif ya tadilah beritanya valid, terus nggak bakal hoax gitu kan karena memang sudah 5W1H. 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 Sama yang pengalaman dong, 5W1H. 5W1H itu memastikan siapa di mana, mengapa, Kapan? when, what, where, who, how. Ya, kamu sendiri pernah nggak sih nelpon saya gitu pas radio atau apa? Atensi ya? Atensi. Saya juga dulu sering nelpon Hari kalau lagi siaran. Oh, gitu. Benar. Jadi iseng gangguin telepon dari rumah. Lagi mau curhat Har. Karena dia dulu kalau nggak salah jam 10 apa jam berapa ya? Malam. Jadi Hari itu bawain sesi curhat. Jadi malam minggu yang orang Sok-sokan nggak- aja bisa. Sok-sokan aja. Pacar nggak ada. Pacar nggak ada. Padahal lebih ngenes gue. Jadi menin Hari lah siaran. Jadi telepon sambil curhat. Padahal curhatnya itu aja ya. Ngeramein lah. Kalau dulu kan pakai BlackBerry ya? BlackBerry. Nah, zaman-zaman seperti Telepon itu. rumah juga masih enak dipakai, enggak. Nah. Ya yang dulu yang Masih ngegembok. satu lah ya. Nah, gitu lah. Satu-satu. Dulu nyuri-nyuri nelpon radio ya. Nah, kalau Adi sendiri kan dia biasanya kalau siaran itu punya ada tandem ya. Tandem, siaran segala macam Benar. di radio dulunya, tapi kalau melihat tentang namanya siaran sekarang anak-anak radio lu gimana ngeliat broadcast sekarang? Broadcast sekarang tuh apa ya? Lebih gampang dan sekarang juga siapapun bisa menjadi broadcasting. Kalau dulu penyiar itu dia harus punya apa ya? Skill, intonasi yang bagus, pengolahan suara yang apik. Bagaimana menggugah pendengar ini buat tertarik buat dengerin. Ya. Jadi kalau misalnya suaranya nggak bagus, intonasinya penyebutan apa segala macam itu agak susah, kebelet apa segala macam. Aku cepet ya, kebelet, cepet-cepet lah. Udah gitu kan, kebelet lah, cepet-cepet lah. Jadi kalau itu skillnya nggak punya, orang yang dengar juga bakal mindah channel kan. Nah, terus kita kalau ngebawain adlibs atau apa iklan kita bacain kan, itu kalau misalkan nada apa segala macam agak kurang menjual, itu jadi bahan yang kurang juga untuk kita bisa menjual iklannya. Bisa malah protes ya? Bisa malah protes yang masang iklan. Oh, Gitu. Jadi ya dulu yang jadi penyiar agak jarang. Tapi kalau sekarang udah berkembang, kita udah bisa lihat YouTube, literasinya udah banyak. Ya. Kita gampang sekarang siapapun bisa jadi broadcasting. Berarti dia artinya tempat belajarnya lebih banyak. Ya? Lebih banyak karena sekarang udah bisa ada ya inilah zaman berkembang, internet juga udah mulai gampang. Jadi semua bisa belajar menjadi broadcaster. Kalau Evan kenapa kemarin jadi pengen jadi apa namanya broadcaster gitu? Dulu Kecemplung? nggak kecemplung sih dulu awalnya itu belajar dari jadi MC di event. Ya. Sering ikut pensi, diajakin teman buat siaran di radio. Ada salah satu radio di Banjarmasin, sekarang udah tutup. Jadi yaudah mau siaran nggak di tempat aku? Ya udah, siaran itu gimana sih? Nggak pernah tahu, nggak pernah belajar. Ya udah siaran, ternyata oh gini ya. Ada studio, ada mikrofon, terus juga ternyata mixernya kita
ngejalanin sendiri tuh Yes. tanpa ada operator. Dulu gitu. One operator. Jadi udah di depan komputer tabung, CPU tabung itu ada mixer, yaudah kita naikin turunin volume dari situ. Apa one man show jadi? One man One show show. semuanya. Karena mungkin ada beberapa radio yang ada operator. Ada yang sendiri. Nah, secara tidak langsung bersyukur karena kita mengetahui dan belajar langsung ya. Benar. Bagaimana naikin fader, ngaturnya fade-nya seperti apa, Benar kita sekali. belajar. Belajar. Di situ dan akhirnya kalau kita berpikir secara tidak langsung, oh iya belajar ternyata gitu. Kan. Belajar. Kita bisa siaran, kita mixing sendiri. Jadi akhirnya skill kita bisa nambah. Itu yang mungkin zaman dulu ya. Kalau Zaman sekarang dulu. mungkin sudah ada tim operatornya yang ngebantu segala macam. Siaran udah mungkin materi sudah disiapin produser segala macam. Kalau Benar. dulu bener-bener kita dari nol. Dari nol. Nyiapin semua gitu kan ya, kita harus lihat di lapangan seperti apa, tempat ngumpulnya seperti apa. Benar. Gitu kan ya, kita harus bisa membaur, Tuh. harus bisa membaur dengan yang lain bahwa hal-hal yang kita tidak temukan kita dapatkan di luar. Jadi tempat nongkrong pun kita udah nongkrong, nimbrung aja dengan teman-teman yang lain agar kita bisa dapat informasi apa sih yang lagi hype sekarang. Benar sekali. Gitu. Apalagi kadang dulu ya sebelum ada MP3 dan juga ada Walkman dulu. teknologi komputer istilahnya, kalau gitu dulu kan tinggal kita klik aja masukin ke aplikasi, Ya. udah bisa di play kan. Winem ya. Coba dulu yang pakai muter kaset kan, dia harus pas-pasin dulu di mana ininya, terus ada recorder 2, jadi di sini yang udah masukin, nanti dimasukin, disiap-siapin, dimasukin Itu buat ngalamin? next lagunya. Enggak pernah dengar aja ceritanya. Oh, Tua banget berarti ya. Tapi Itulah. sebenarnya itulah ya siaran radio. Perjuangannya. Kata orang siaran orang penyiar radio itu bawanya selalu happy. Bener. Bawaannya selalu happy Harus karena tujuannya bikin moodnya. orang senang gitu kan ya. Mood kita kalau nggak enak, Nah, apalagi nggak kalau bagus, siarannya itu tandem. Tandem. Itu bakal ditunggu. Misalkan Adit sama siapa, Hari sama siapa dengan programnya masing-masing. Itu ramai. Kalau Hari kan dulu pernahnya siaran tentang setan-setan ya. malam Jumat. Ya. Wah, tuh rame. Oh, rame banget itu. Namanya ditambah backsound. Kantor juga serem gitu kan. Ya, Jadi aduh. bawaannya udah Udah dapat. Jadi antara siaran sambil siaran lihat gitu. Kalau dulu live IG kan kelihatan deh gitu kan ya. Itu tentang setan, ngobrolin tentang cinta. Bener. Habis itu chart ya. Chat. Chart posisi-posisi sama Lagu, enaknya lagu. ketemu dengan artis. Kalau ada lagi promo. Ya. Nah, gitu kan biasanya dulu kalau sebelum ada TV yang marak istilahnya atau juga media kayak gini, Radio, Radio. yang menjadi sasarannya. Paling berkesan, Adit ketemu siapa, Dit? terakhir itu aku interview Rocket Rocker sama Raisa. Raisa, Anggra ini ya. Iya, kebetulan dulu kerja sama radio aku. Nggak masuk ya? Terus MC acaranya juga, Oke. MC acaranya juga. Oke. Ya udah sekalian gitu. Oke. Sekalian interview. Kalau Itulah kayak indikator enaknya. ini, indikatornya program Berat ya. Berat ya. Indikator ya. Indikator ini bukan itu. Gimana kita? Oh, untuk mengetahuinya. Kalau mengetahuinya biasanya dari pendengar melalui chat. Chat yang ngirim SMS gitu kan, sama yang komentar dulu kan di Facebook ya. Kita Twitter, posting- Facebook. Ya, Twitter, Facebook itu yang biasa retweet apa segala macam. Dari situlah program itu dianggap berhasil karena komentarnya biasanya setiap 1 jam harus di atas 10 komentar gitu kan. SMS Nah, bisa. SMS atau apa itu. Misalnya ada BBM Ya. Jadi terasanya di situ ya. Tuh, karena ada komunikasi tadi Berarti kan. ada pendengar maksudnya gitu Ada ya. pendengar, ada tipikal pendengar yang pasif, ada yang aktif. Kalau aktif ya tadi dengar sekalian ngomen. Kalau yang pasif sudah sambil bekerja atau sambil belajar, dengerin udah sebentar. Kalau indikatornya lagi, kalau yang lebih dahsyat lagi adalah dari survei Nielsen biasanya. Jadi Nielsen, setiap ya. radio itu punya punya Penilaiannya. penilaian sendiri dari Nielsen. Mereka pakai jasa survei Ya. untuk membuktikan bahwa radionya di posisi berapa sih pendengarnya. Ya, Jadi di kota itu. tersebut. Apa gitu? Programnya apa gitu yang didengar. Kalau Sam gimana Sam? Udah ketemu sama siapa yang berkesan di Kompas TV? Kita boleh tanya dong. Boleh, boleh. Masa kita nggak tanya? Ini jadi Gimana rasanya ketemu dengan kita? apa ya kalau gue sih ini lebih ke presenter ya kan Ya, dulu ya, benar. basicnya di TV dan sekarang masih TV sih. Masih di TV. Nah, Momen yang paling spesial ketemu siapa? pertama banget yang paling spesial itu ketemu sama Abdur
Abdur. stand up Stand comedy. comedy. Oke, kenapa? Itu dia lagi mau Promo ya. final melawan ini. Final Suci melawan David kalau nggak salah. Oke, Ya. berapa David. kosong? Rasanya penalti. Oke, ketemu dengan seorang Abdur. Abdur. Why? Karena kita kan orang Kalimantan itu agak jarang dulu ya ketemu Iya, sama iya, sama benar, orang benar. orang Iya, besar, iya. apalagi orang dari Jakarta. Mhm. Nah, sebagai aku sendiri bukan apa ya, tidak biasa berada di dunia entertain apa Iya. tiba-tiba langsung berhadapan sama Abdur. Itu yang pertama sih, Benar, pertama benar, ketemu sama artis lah bahasanya. Iya. Walaupun dia sebenarnya bukan artis yang Iya. top up, tapi Mhm. sedang berada di Sedang berada. puncaknya dengan sedang naik daun banget. Iya. Dia Final ya, Nah, menyisikan peserta yang lain. singkat aja ngobrol. Oke. Ada kan talk show sebentar, tapi itu gini. Berkesan. Berkesan ya. Tapi sekarang udah ketemu artis udah Biasa udah dong. biasa sekarang ya kayaknya. Karena dia lebih ke pemerintahan juga. Oh, benar. Oke, Gozali gimana? Gozali. Udah ketemu sama siapa aja? Gozali. Algo Jali bukan? Gozali. Karena saya baru. Jadi banyak Jangan bilang baru, udah lama aja jadi. Kesannya berpengalaman gitu ya. Ren. Tapi seru ya, ketemu teman-teman segala macam gitu kan. Ya. Paling berkesan sebenarnya bertemu dengan almarhum Glenn Fredly di lantai 3. Ketemunya itu alhamdulillahnya pas teman-teman ngantor sudah pada pulang. Lah, terus lihat. Jadi anehnya dia itu datang 2,5 jam sebelum dijadwalkan. Iya, iya. Seorang Glenn Fredly almarhum, yang sangat berkesan adalah karena posisi studio itu sama musola berdampingan. Jadi satu kalimat yang paling diingat sama Glenn itu adalah pas lagi kita ngomong ajan, dia suruh kita diam. Oh gitu. Mas, lagi Respect ya, azan. Respect. Wow. Respect Seorang ya. Glenn Fredly ada Glenn terdengar Fredly. azan, dia bilang kita hening dulu ya, ada suara azan. Kalian udah tahu apa yang terpikir terbenak saat itu. Almarhum Glenn itu ngobrolnya enak banget, nggak ada jeda. Ini gua artis segala macam, nggak. Nggak. Benar-benar santai, Friendly banget ya. friendly sesuai dengan namanya Fredly gitu kan. Benar-benar. Jadi memang membuat Oke. kedekatan dengan sosok seorang Glenn itu akhirnya wow. Mungkin nama artis besarnya Glenn, dia kalau nggak salah tur 20 tahun perjalanan dia sama manajernya, dan dia tuh datang sekitar jam mau maghrib karena alhamdulillah teman-teman kantor nggak ada, dia jalan sendiri, tidak ada penjagaan segala macam. Wow, seorang sosok Glenn Fredly. Mungkin pas setelah sholat baru rame karena waktu itu kita siarannya setelah sholat maghrib ya. Ya. Pas lagi teman-teman pada sholat pada ngeliat, tapi takut buat nyapa karena berhadapan langsung dengan Glenn. Glennnya lagi duduk, teman-teman lagi pada sholat. Oh. Gitu. Jadi berkesannya ketemu dengan almarhum Glenn Atau Fredly. teman-teman kaget juga ini. Aduh, tuh. Iya. Bener gak sih? Ini benerin AC. Padahal- Kok datang gitu. Padahal sudah kita share ya. Benerin AC lagi. Dia jadwalnya Bercanda ya, Glenn. Jam 17 ya. Jam 19. Iya, Jam 7 iya. malam. Karena kan maghrib kan antara itu ya. Nah, makanya dia Benar, datang itu cepet banget, 2 jam berapa, jam 5-an udah datang di kantor. Karena kantor waktu itu jam setengah 6 udah, jam 5-an sudah pada hilang kan. Ya. Udah habis, tersisa memang gue sudah janjian kan sama Glenn mau sharing cerita dia, pengalamannya 20 tahun berkarya di dunia musik. Tapi salut sih tentang seorang Glenn Fredly yang punya mimpi pengen bikin sebuah museum dengan semua karya-karyanya. Makanya agak sedih ya kemarin meninggalnya Glenn Fredly karena penyakitnya tersebut gitu kan. Itu sih momen spesial, ada ketemu dengan Armada, ketemu dengan Gigi juga. Nah, itu Banyak. space yang mungkin orang di luar akan berdesak-desakan ketemu dengan artis, Iya, kita iya, dengan benar. mudahnya melenggang berhadapan langsung pun dengan dia. Iya, benar. Itu menjadi poin plus bahwa berkecimpung di dunia broadcasting itu momen yang jangan sampai hilang. Ya. Jangan sampai hilang. Itu momen banget sih sebenarnya. Bener sih Kak. Kita tuh kayak dapat apa ya? Kita Privilege. dapat privilege ya. Ya. Ketika orang lain harus daftar, harus ini. ini. Kita bisa dengan mudahnya tiba-tiba ayo bisa. Ya. Apalagi tadi quality time pasti ya. Ya. Karena berduaan doang ini. Ngapain, Ar? Nah, sih kayak gitu. Karena itulah
kerja di radio tuh happy ya bawaannya ya. Iya bawahnya. Kita bisa ngelihat minggu ini update lagu apa, Ya. isu apa, apalagi kan sekarang ada drakor segala macam dengan masuk Korea Barat segala macam masuk, jadi ada perbendaharaan untuk lagu-lagu ya, Up to date juga up to kan. date juga semua segala Karena orang macam. broadcaster itu harus cepat tanggap Betul. dan up to date juga. Betul gitu Karena sih. dari kita informasi itu Ya. didapatkan dari semua pendengar, Betul. terus juga penonton ya kan Sama pastinya. kita berita kan Kompas TV terus ya. Kompas good ya. Oh, kemarin yang fonisnya Sambo, Richard Eliezer, kita nonton. Kompas Barasi, selalu tolong terpercaya. dong. Itu sih ya, kalau berkecimpung di dunia broadcast itu serunya di situ. Benar. Capeknya itu adalah apa ya? Capeknya itu tiba-tiba keluar studio, keluar kantor, udah malam ya. Karena kan kita di dalam terus ya, ngobrol segala macam ya. Jadi ibarat kayak di sebuah tempat akuarium, tiba-tiba kita pagi sampai, pulang udah malam. Ya. Karena hobi itu kan cinta ya. Ya. Kegiatan yang memang kita sukai dan kita cintai. Kalau udah dicintai dan sukai ya udah kita ikhlas Wih. menjalankannya. Itu sih. Kan dulu juga waktu siaran kita waktu nggak punya motor Ya. atau dulu juga transportasi susah, Naik kuda pakai juga. sepeda dari rumah sampai radio. Tuh. Panas terik bulan puasa harus siaran jam 3. Puasa. Puasa jam 3 ya udah pakai sepeda yang ada aja dipakai. Puasa. Bisa ya. Bisa ya. Jadi gimana ya? Kalau ngejalannya lebih ikhlas gitu loh. Kalau udah cinta sama pekerjaan kita, hobi, apalagi broadcaster, Oh ya. itu udah ya Asik ya. asik gitu. Jadi lelah tuh nggak kerasa sih sebenarnya. Oh. Rasa apa yang paling membedakan ya antara broadcaster dulu dan broadcaster sekarang tuh? Yang rasanya aduh ini hilang gitu loh. Sekarang ya, kalau sekarang lebih sekarang smart, gimana? smartnya lebih luas. Karena mereka tadi dimudahkan dengan sebuah handphone Benar, yang benar. bisa dia klik kapanpun dimanapun, update apapun dia langsung bisa nangkep. Kalau benar. dulu kita nunggu 1 minggu dulu kan, pemberitaan apa selama 1 minggu baru dibikin dalam apa? Dulu kan kita ada punya bola ya. Nah, Ya. punya kita juga kan. Bola hai kan. Hai dulu. Grup kita Tahu yang di juga. belakang. Iya. Gitu-gitu kan, bolanya kita rangkum. Rangkum. Nah, kalau sekarang kan anak-anak sudah expert banget ya. Hmm. 1 jam yang lalu ada apa? Kayak kemarin 1 jam yang lalu vonis Richard Eliezer langsung Udah diberitakan segala macam. Nggak usah 1 jam. Nggak usah ya, Iya 1 detik. kan? Ya, dalam putar waktu itu maksudnya. Itu kan cepet banget. Nah, itu aku bilang zaman sekarang ini lebih pinter, Informasinya lebih cepat. lebih cepet. Itu sih. Tapi kalau dulu kan kita ya itulah berproses ya. Tapi perjuangannya itu jadi Nah, Itu dia, perjuangan itu yang mahal perjuangannya. tidak dapat dibeli. Momen Memang ya. yang sekarang nggak bisa ngerasain yang zaman dulu kan. Itu sih perbedaannya. Tuh, gitu sih. Karena itu Pak semuanya kita mulai dari nol, satu-satu semua segala macam runut ya, berproses itulah yang benar-benar kita nikmati dan kita kangen nih sekarang karena Benar. gak mungkin lagi kita balik ke momen tersebut karena sekarang dibantu dengan era teknologi begitu cepat mudah. Tapi Gitu. gini, tadi katanya sering apa siaran curhat-curhat ya? Ya. Curhat-curhat. Diintegrasi curhat-curhat. Itu gimana kalau sekarang memang masih banyak yang suka curhat? Curhat, kalau enggak lebih apa ya curhat Nikah udah susah ya kayaknya. Jawabnya gimana? Udah jadi ya? bapak-bapak gimana gitu dengan curhatan cewek kan agak susah. Bapak-bapak. Kalau kemarin kan Iya, nggak iya. kelihatan nih. Nggak kelihatan. Ketika orang mau curhat, dia nggak tahu nih siapa yang dicurhatin nih. Gitu. Sekarang tuh orang tuh lebih curhat banyak tuh di sosial media, Bro. Oh, gitu. Sosial media. Benar. Daripada ketimbang harus curhat one by one atau secara personal. Ya, dia Tapi masang nggak tahu status. cewek atau gimana masih apa enggak ya. Kalau misalnya cowok nih agak sekarang udah agak jaim curhat sama temen cowoknya. Ya. Sekarang lebih nyampahnya di media sosial. Itu kebanyakan sih sebenarnya. Bisa. Apalagi Twitter kan. Ya, Jawab-jawab ini nge-repost, nge-repost apa segala segala macam. macam. Terus Ya, bikin kalimat kecil-kecil dikecilin Ya. lagi gitu kan. Terus yang ngebaca mau kepo. yang lagi rame di TikTok apa gitu kan segala macam. Bener. Ya, kayak hal-hal seperti itu gitu kan ya yang membuat semuanya begitu cepat kan. Iya. Semuanya pentingnya rame banget. Jadi aku bilang wajar aja zaman sekarang itu penyiar-penyiar udah smart banget Udah pintar-pintar. keren-keren, keren-keren. segala macam. Karena mereka nggak harus merhatiin suara aja, Ya. tapi mereka ngerhatiin look, gimana sih cara berpakaian, wardrobe-nya harus dipakai hari ini apa. Ya. Itu jadi perhatian juga ternyata. Kalau dulu pakai baju kayak gimana ya? Oh, udah celana pendek aja udah bisa siaran Iya, gitu. pakai celana pendek gitu kan karena jual suara kan. Jual suara kan. Kita pernah sahur siaran Jangan itu nggak mandi gitu ya? Ya.
Siaran itu jam 2 malam. Tuh. Jam 2 subuh Tuh siarannya luar biasa. sahur tuh udah membawa saya. Rame. Itu rame Kalau banget. kalian kan dulu acaranya sikat gigi itu ya. Keliling. Kan? Benar. Ketemu kita di lorong gitu kan. Kalian paling rame gitu. Jadi itulah yang membuat spesialnya zaman dulu ya, Benar, radio. benar, Dan radio. perbedaannya sih memang memiliki cerita masing-masing ya. Gak lebih bagus apa di segala macam, tapi ya sekarang ini tantangannya adalah cepet-cepetan untuk mengupdate berita terbaru gitu kan, karena memang hal-hal seperti itu yang memang diinginkan oleh masyarakat gitu kan ya. Dan media yang mainstream atau di bawah payung hukum itu sudah pasti kredibel, kode etiknya segala macam, dan pasti itu bukan berita hoax karena memang bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Berarti kalau di bawah payung Betul. hukum berarti nggak kehujanan lah. Lucu ya. Lucu ya. Mantap, Gonzales. Masuk. Oke, gimana lagi pertanyaan lagi? Payung hukum nggak kehujanan. Ayo, betul juga ya. Oke. Payung teduh sekalian, payung teduh gitu. Udah bubar apa? Apa? Udah bubar apa? Aman ya, udah ya, udah. Tapi sih so far kalau berbicara tentang zaman ya memang cerita masing-masing ya, Ya. teman-teman, termasuk kayak Kompas TV bikin sesuatu seperti ini, podcastnya tujuannya adalah biar masyarakat nggak bosan dengan ada terobosan program baru, semakin membuat wah ada yang spesial nih, ada yang baru nih gitu yang baru, kan Dan ya. sesuatu yang kita coba dekatkan ke masyarakat. gitu Oke. kan. Jadi fokusnya teman-temannya kayak komunitas juga. Masuk, semua kita musisi masukkan, segala sesuai. macam gitu kan ya. Ngobrol kita Oke. ngobrolkan. Tiap hari apa sih teman-teman nih biasanya? Nah, kita saat ini premiernya biasanya Ya. ditayangkan itu di YouTube kan ya. Ya, Di di Kompas YouTube. TV Banjarmasin. Di sini ya. Wah ya. Ada ya, ada tulisannya. Pak di atas di mana? Lagi di sini. Kompas TV terus. Tiap hari Sabtu. Oke, di posnya tiap hari Sabtu ya. Hari Sabtu yang pasti kalau jam paling sering malam sih. Malam ya. Nah, supaya Oke. lebih santai gitu. Benar. Malam mingguan gitu ya. Mingguan. Asik ya. Untuk Asik sedang sih. jomblo-jomblo. Banyak topik yang bisa diangkat sebenarnya, apalagi isu-isu apa segala macam bisa dinaikkan misalnya apa ya, budaya, isu, entertain, itu adalah tiga pokok permasalahan yang banyak sekali topik yang bisa diangkat. Oh. Nah, itu dia. Pernah- Ini tapi waktu siaran tuh pernah juga bahas yang serius-serius kayak gitu. sering malah. Sering. Karena permintaan dari sponsor juga kan, mereka harus datangin dokter kah. Terus nanti ada anggap misalkan ada suatu partai Praktisi pengen berpromosi dan juga kampanye. Mereka datang ke radio buat kampanye partai mereka, dan mereka sebagai calon legislatif itu kan mereka datang tuh. Ya, untuk promosi ya. Obrolnya pun berat gitu. Promosi. Karena sebagai penyiar nih ya tadi kita harus Ya. up to date, kita harus cepat belajar. Kalau kita nggak bisa kayak gitu ya kita nggak dipakai lagi sampai sekarang. Visi dan Gitu. misinya kan. Benar, itu dia. Karena Wah, apalagi kan sekarang nih tahunnya politik bentar lagi ya. teman-teman, Udah gitu kan. masuk sih udah sebenarnya. masuk, Udah masuk gitu kan. Ya. Mudah-mudahan harapan kita sih masyarakat di luar sana mengerti dan paham channel media apa yang memang Iya. kredibel. Ya kan? Penjilat banget kan. Mana sih, tolong. Gajinya dinaikin. Tolong ya. Tolong ya. Itu 10 menit lagi namanya. 10 menit lagi kita kan ya. Kita mau bikin game deh. Nah, bikin game. Oke, silakan. Yeay. Kita bikin game. Apa namanya? Jajuli. Oke. Jawab jujur kali. Yeay. Ini ya. Nanti kita keren sendiri ya. Jawab ya. Oke, jawab. Jawab cepat. Jawab cepat random. Random. Aduh. Oh, kebalik. Balik juga balik. Oh, enggak ya. Satu ya. Coba dulu. Lu dulu deh. Nah. Gimana sih? Ini gimana nih? Ini gimana nih konsep diri? Pop atau indie? Indi. Ini. Ide. Pop. Oh, Suka yang pop. Lebih ini aja, lebih Indonesia. oh panjang ya. Emang tahu sih pop apa? Mi. Musik kan. Kalau indie kenapa, men? Ini identik dengan kopi, senja, dan mah. Aduh, anak Iya mah. kan? Ngopi terus. Karena ngopi pagi terus. sampai siang nggak makan. Jadi sok-sok kan nyanyi maghrib gitu kan, nggak berapa lama sakit perut. Mah karena nggak belum ada makan ya. Sok banget anak indie gitu kan ya. Sebenarnya apa ya?
Lagu ini ya, kalau indie itu menariknya lagunya berbeda dengan yang lain. Gitu kan, karena pop kita udah keseringan dong Ya. sama anak radio segala macam. Walaupun indie tuh udah 2000-an udah ada ya. Iya. Udah zaman dulu kan float ada, mungkin kalau kita zaman dulu payung teduh Ya. segala macam. Nah, enak ya, menarik ya sore-sore. Karena pas di zamannya kan kopi ya. Kopi. Nah, pas banget teman sama kopi. Kalau di zaman dulu ada indie juga kan? Ada programnya Jadi pun ada. indie itu sebenarnya bukan genre sebenarnya. Ya. Indie itu adalah Ceritakan. pergerakan sebuah band yang bikin demo sendiri dan ngerjain sendiri dan promotion sendiri itu Ya, namanya cara indie mandiri. gitu. Intinya tidak di bawah label ya. Bukan mayor. Nah, jadi kadang banyak sekali anak muda dan zaman sekarang tuh salah mengartikan namanya indie. Indie itu bukan genre. Indie itu adalah perbedaan antara mayor dan indie. Label. Jadi mayor label dia Ya, punya label. label sendiri, dia bisa punya manajemen sendiri. Kalau indie ya mereka punya band yang bisa ngerjain rekaman sendiri, Ya. promosi sendiri, itu indie. Kalau teman-teman sekarang bilangnya itu adalah genre musik ya, Nah, indie. itulah Ya, tadi permasalahan kan sekarang lah. Payung teduh, 420, indie lah gitu. Jadi genrenya apa indie? Genre indie apaan gitu. Karena kita tahu indie itu ya tadi mereka yang punya band Ya. dan menyalurkan yang sendiri-sendiri lah. Karena mungkin gini. Tantangan Aku juga dulu. karena pernah hidup lagi. Hidup lagi ya. Aktivitas Di zaman musik itu. nih. Ya benar. Jadi ada hal yang kita lakukan nih. Kenapa jadi kita akhirnya memilih indie? Iya. perkembangannya. Independen lah ya. Independen. Independen. Gitu. Untuk masuk dapur rekaman susah di kampung. Iya, itu. Kita punya karya, terus kita ajukan misalnya ke produser musik. Benar, Produser benar, Ini belum tentu ada yang terima. Nyala lampu loh. Penasaran dia ada lampu. Nyala. Oke, lanjut ya. Itu dia. Itu terus akhirnya indie tadi ya. akhirnya Benar. Dia memilih untuk bagaimana dia mempromosikannya. Benar. sendiri. Bukannya genre sih sebenarnya. Nah, tapi biasanya akhirnya datang ke radio-radio. Benar. Bawa kaset gitu. Bawa kaset. Di sana nanti ada acara event musik, mereka Ya. kan tuker-tukeran kaset tuh. Nah, promosinya di situ. Benar. Dengerin nih gitu. musik gua nih segala macam. Karena mungkin kalau masuk label mungkin ada budgeting besar apa segala macam Ya, gitu kan ya. ya. Karena memang mereka berkarya dengan idealis mereka. Hmm. Apa yang mereka rasakan itulah yang mereka tuangkan dalam karya mereka Oke, gitu. lanjut Gitu. next. Next Oke. pertanyaan. Pertanyaan cepat. Enggak ya, panjang ya. Soalnya langsung nyambung. Komedi atau drama? Komedi. Komedi. Drama deh. Biar beda gitu. Anak drakor ya. Drakor. Drakor ya. Kenapa lo komedi? Glory keren ya, filmnya Glory ya. Yang drakor. Glory ya. Ya kalau drama itu apa ya, supaya kalau dulu sih gue punya pengalaman gini. Ya, Padahal nggak suka sama drama, nggak suka. enggak suka ya. Tapi cewek nah, Nular ya. Biasanya nular ya. Nggak suka, terpaksa kita Terpaksa. harus belajar. cowok banget ya, nggak bisa. Aduh, nontonin seri-seri nih, aduh. Lihat yang bisa putih, tinggi, pocong. Tinggi, putih, pocong. Tapi itu ternyata kesalahan men. Ya. Ternyata saat ini kita sadar bahwa cewek lebih suka cowok yang humoris. Oh. Akhirnya yang komedi yang Oh, menang. benar. Karena Akhirnya- tidak ada statement itu dia akan apa sih bahasanya tuh ya, cewek itu akan suka dengan cowok yang bukan selalu ada tapi yang selalu buat dia tertawa. Masuk, Pak Eko. Pak Haji. Lanjut. Sendal atau Status Sepatu. sepatu Sendal. Sendal nih guru sendal. Guru sendal. sepatu. Sepatu karena sendal lebih santai aja ya. Lebih santai. Betul sih. Tapi karena tutup pekerjaan kita mau tidak mau harus pakai sepatu. Satu biar kaki bersih sih. Benar. Kaki bersih. Karena gua akan menilai seseorang itu dari kakinya dulu. Kalau kakinya bersih, oke. Spesifik ya, Pak ya. Iya. Apa? Kalau ngangkat hantu. Angkat hantu. Oke, lanjut. pantai atau pegunungan? Pantai. Nah, Pantai. Pantai. Apa? Pantai atau Pegunungan. gunung dong? Oh. Lord Jawi. jadi ada gini ya, kalau pantai ini ketahuan men. Apa tuh? Itu orang-orang yang males. Kenapa Kayak malas? liburan yang males. Iya. Ya mageran kan dudukan aja. Naik mobil udah sampai di pantai. Oh, benar. Kalau yang gunung agak naik nanjak. Perjuangan. Betul. ya. Bawa carrier 12 liter. Wah, tuh ngerasa banget gitu kan. Ya, carrier 12 liter. Benar. Karena di gunung itu apa yang ada di diri dia itu akan kelihatan.
Katanya egonya akan Katanya. kelihatan kalau dia orangnya suka ngebantu, dia akan kelihatan. Kalau orang yang nggak suka ngebantu kan juga kelihatan. Kalau pada saat dia capek, ada yang ngebantu dia nggak? Nah kita akan ngeliat di situ. Biasanya karena proses tadi ya. Karena akan bermain ego kita pada saat kita berada di gunung. Dan itu akan kelihatan. Orang yang suka akan nolong itu akan kelihatan di situ. Katanya sih seperti itu. Karena Filosofinya memang lah ya. Filosofinya. Mungkin dari versi masing-masing teman-teman silakan. Mengungkap siapa orang itu ya. Ya. Mengungkap Tabir. Tabir. Agak berat. Intinya seperti itu sih. Sosial ya. Sosialnya akan kelihatan pada saat dia berada di hutan. Oke. Kalau aku kalau naik Gunungan. gunung tuh suka nyimpan makanan tuh aja sih. Ya sih betul. Maksudnya gimana tuh? Jadi saya gue bawa bekal roti tuh. Ya. Simpan, Ya, terus- paham ah, kan dari situ kelihatan tuh. Ego ya. Egonya kelihatan. Tapi gini mindsetnya, takutnya nanti di tengah jalan atau di atas tuh tiba-tiba terdampar nggak ada makanan. Oh iya, masuk akal juga. Tapi Alasan aja. berterima kasih sempat waktu di Semeru itu benar-benar habis air di tengah. Di tengah banget dan matahari udah naik, orang pada udah turun. Kita masih berada di tengah dan air habis. Alhamdulillah entah kenapa tiba-tiba ada orang di belakang langsung nawarin. Mas mau air, langsung Oh, iya, dikasih, iya. tapi airnya udah setengah. Mas ya gimana nggak apa-apa, Mas aja Mas kelihatan dari bawah tadi udah kelihatan. Iya, iya. Habis airnya aku minum sampai di atas orangnya nggak ketemu lagi. Ya makanya apa sampai mau pengen bilang terima kasih sekali lagi sama orangnya nggak ketemu lagi di atas. Orangnya hilang. Orangnya hilang. Ya, itu. Jadi pas lagi di tengah, kita air persediaan udah habis ternyata. Jadi sistem untuk minum air kita pada saat naik itu sudah disiapin berapa banyak, kalau naik sini berapa banyak sudah diatur sampai ke atas kan. Benar. Ternyata waktu di awal kita langsung banyak minum. Di Pos tengah per habis. posnya ya. Awalnya udah salah. Karena biasanya kalau Betul. nanjak itu kan biasanya ada pos-pos yang harus kita singgahin tuh. Ya. Kebanyakan dari pendaki itu dia akan bawa minuman yang persiapan itu banyak. Jadi mereka akan siapin dikubur di bawah tanah untuk jadi nanti di saat mereka turun Turun, lebih diambil lagi. mudah diakses dan diminum. Bisa diambil lagi atau Bisa diambil teman-teman lagi. yang lain bisa minum. Benar. Nah, gitu sih. Gitu sih. Gunung. Oke. Lanjut. Film atau musik? Musik. Mikir lagi. Panjang lagi. Apa musik? Musik, teman-teman apa? Musik. Film. Musik dong. Musik dong. Cowok ya kali ya. Cowok tuh musik gitu kan ya. Lebih akses Kalau mudah entah diakses ya, kalau aja misalkan sih. cewek ngeliat cowok tuh di musik kayak spesial atau seperti apa? Maybe ya. Seperti itu, maybe. Kenapa jadi film enggak? Alasannya kenapa jadi film? Di film ada musiknya. Betul. Di film ada musik. Ya, kalau di film ada musik aneh. Alasannya aneh sepertinya. Ya kau pikir Di film ada musiknya. musik itu, tapi musik itu bisa menjadi soundtrack film. Oke. Jadi kalau cewek lebih suka ke konser musik atau nonton bioskop? Gua kalau setiap konser selalu ngajak istri. Oh, gitu Jadi ya? setiap nonton konser ngajakin istri dan cekokin istri dengan nonton konser asik. Plus kalian kita pacaran. Asik. Biasanya gini ya, si istri belum suka sama musik itu tapi kita paksa gitu. Iya. Akhirnya dia suka karena tiap hari kan kita ngobrol satu rumah segala macam, ya udah. Awal-awal dia nggak terlalu suka musik, cekokin, suka musik segala macam udah selesai. Kalau teman ini suka dia musik nih, apalagi yang ya salam gitu. Kalau corona. Next. Jenius atau kaya? Kayak Jenius lah. Jenius lah gua. kayak lah. Kayak lain sendiri Iya, gitu. kayak bisa beli orang jenius. Wow. Shucks. Tapi jenius juga bisa kaya. Gak ada. Albert Einstein aja nggak kaya, bro. Betul sih. Malah banyak masalah kadang ya. Ayo deh. Lanjut Eca. Kok gue tahu ya orang kaya? Yanti. Bau mulut atau bau badan? Bau badan bau deh. badan Bau badan sih. deh. Oh, padahal masih Masih bisa digosok-gosok sampai sabun. Kadang orang Tapi itu pertanyaan paling momok ya untuk kita di broadcast. Pertanyaan paling momok, maksudnya kita nggak bisa milih. Karena kita harus ketemu dengan orang, harus satu harum, Ya. badan, sama mulut nggak boleh bau. Benar. Kalau disuruh pilih agak berat.
karena pekerjaan kita ketemu dengan orang-orang seperti itu dan kita modalnya seperti itu. Mau kita nggak mandi pun orang nggak bakal tahu. Tapi kalau kita bau badan sama bau jigong, bau mulut, itu bahaya banget, fatal. Tapi permasalahannya, pertanyaannya sama Nah, bau. udah kalian aja. Aku nggak mau, nggak bakal milih sih. Karena harus milih, bro, harus milih. Abstain. Berat. Abstain. Pertanyaan bagus sih, tapi nggak bakal dijawab. Lo next. Karena pekerjaan kita ya. Intinya nggak mau sih kita bahwa bau pun nggak mau ya. Iya, Yang bau. penting Ya makanya gue tiap hari harus selalu bawa itu. Harus bau. Iya, harus. Harus bau maksudnya? Nah, harus bawa. Oh. Yang pasta sama sikat sama apa? Oh, kirain harus bau. Harum badan itu harus bawa dalam tas. Oke, benar. Harus. Parfum harus dibawa, apalagi Oh. cowok kan. Cowok, gitu. Ketemu sama orang harus wangi. Harus wangi segala macam. Walaupun kita belum mandi, nggak kelihatan kan, tapi itu harus bau, badannya harum sama mulut jangan bau. Tidak bisa dipungkiri. Ya, itu sih. Oke, lanjut. Biar kita berpikir positif. Suaranya kurang kenceng ya Yanti ya. Paha atau dada? Dada. Ada dong. Ada dong. Ada dong. ada ayam. Dada ayam. Ayam. Karena dada lebih besar. Dada itu lebih puas makan. Benar ya. Sama banyak dagingnya. Itu sih. Karena banyak dipilih aja. Iya aja. Bisa dua kayak itu kan. Dada Josh. Atas atau bawah? Bawah. Atas. Makin ngeri nih. Atas. Atas. Karena kita melihat seseorang itu dari atasnya dulu kan. Tadi tidak bawah. Dari kaki. Gak konsisten deh sepertinya. Gak konsisten deh sepertinya. Sekarang broadcast itu ada rekam digital. Nggak bisa kalau sembarangan. Atas. Bawah. Karena apa? Kalau orang tinggi susah ngeliat ke bawah. Ah, Terus? Ya, karena badannya maksudnya tinggi, agak susah kalau misalkan harus ke bawah. Perlu perjuangan kan? Nunduk dulu segala macam, jadi lebih lama gitu. Ya itu sih. Oke. Relevan ya? Terakhir, di dalam atau di luar? Di luar. Di luar. Di luar. Kalau di dalam dingin. AC deh, AC. Di luar kayaknya AC, enak ya. AC. Lebih leluasa sepertinya. di luar lebih aman. Bisa main mini soccer. Main layang-layang, main bola. Bisa. Main matahari. Terus tadi apa jawaban? Di dalam aja. Oh, tidak. Kenapa? Biar gak kehujanan. Yang tadi callback. Habis ya? Woi, tepuk tangan dulu. Jawabannya aneh. Minum dulu nih. Ya. Tapi yang menarik adalah dunia sekarang memang harus menuntut kita, apalagi 5.0 ya kan, tantangan semakin cepat. Kalau kita tertinggal sedikit udah selesai. Ya salah satunya teman-teman bikin konsep seperti ini sukses sih. Nih ya. closing statement nanti gimana? Belum. Mau lebih ke apa? Appreciate ya teman-teman ya. Sukses. Sukses kami insight-nya. Semoga Saudara nanti kita. channelnya berkembang. Amin. Bangke. Pastinya juga ya yang menjadi tamu yang diundang nanti juga keren-keren. Kasih informasinya ya. Oke, berarti yang lain harus siap-siap duduk di sini juga gitu kan. Iya tuh. Dengan sisi-sisi positifnya untuk bisa memberikan dampak positif buat teman-teman yang lain. Sama nih, come inside ya. Come inside. Datang buat diulik. Pakai baju atau pakai celana? Pakai baju atau pakai celana? Oke. Itu sih ya. Intinya sih semoga sukses makin untuk Kompas TV Banjarmasin. Kita mendukung lah gitu kan ya. Ini perwakilan teman-teman saudara-saudaranya mewakili dari Motion Radio sama Smart FM nih, teman-teman dari grup Tribun juga yang memang kita selalu beririsan ya untuk namanya dunia broadcasting agar terus bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Benar. Oke, sip. Mau ucapin apa gitu? Langsung aja. Jangan lupa di subscribe, terus juga jangan lupa follow Instagramnya tuh. Ini bawah sini nih nanti ya, atau di atas boleh. Ada Kompas TV Banjarmasin. Ini saya masih Kompas TV Banjarmasin ya. Halo sama teman-teman, ini ada hari apa loh? Hari Pak. Sosial media. Hari Rompis. Hari itu. Hari Rompis. Ada Babah Wafan nanti. Bawa apa? Biasa. Kan nama saya Hari. tapi kalau hari mah udah banyak yang Udah banyak yang kenal ya. Benar. kayak kita. Kalau banyak kenal susah ya kemana-mana gitu. Intinya sih
teman aja lah semuanya gitu kan segala macam, intinya sukses segala macam, dan jangan lupa di follow Instagramnya Kompas TV Banjarmasin. Sukses. Oke, sip, thank you. Oke, sukses. Tepuk tangan juga yang di belakang dong yang tidak terlihat halo pada suaranya. Terima kasih. Nanti Yes. kita jumpa lagi di Come Inside yang lain di episode lainnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.